berikutnya saya sampaikan juga dan saya berterima kasih kepada Bapak Sukri Harmain sebagai insya Allah pembina saya juga di partai ini untuk bisa bersama-sama dengan saya di tempat ini. Mungkin untuk arahan selanjutnya saya berikan kepada senior-senior saya. Dari sama ibu, kami ke bidang transmigrasi. Oh, Ibu Reina ya, orang-orang tahu ya. Langsung kita punya usulan itu di transmigrasi, baik di Wator, Dualeno, kemudian Goro. Waktu itu kita ya itu alhamdulillah bukan lagi bintang 1 langsung bintang 2. Itu istilahnya, kalau istilah di transmigrasi itu kalau bintang 1 itu masih sedikit pertimbangan, langsung bintang 2. Jadi waktu itu kita kurang lebih ada sekitar 2 yang lebih itu pembangunan. Jadi di sini artinya memang bukan dari bidang ibu, tetapi tanggul ibu di orang jual sama itu dirjen itu. Oh sudah, kalau Ibu Reina itu temannya. Tapi alhamdulillah terima kasih. Dan yang jelas transmigrasi, penduduk transmigrasi itu Bu adalah penduduk yang didatangkan dan masih cari kerja. Alhamdulillah di sana kan sudah banyak kegiatan-kegiatan, dan saya juga bangga. Terima kasih Bu, karena bagi saya, perhitungan saya, analisa saya, ibu itu diperhitungkan. Orang baru tahu ketika insya Allah akan duduk nanti orang berakses. Berarti itu pasang mudah kami lakukan. Yang sudah duduk ini kami tidak, tetapi insya Allah ibu kami kenal, mama orang Marisa, papa orang kok. Jadi insya Allah ini dari Timur Barat ini terwakili, mudah-mudahan selama ke depan. Dan kami kemudian dari beberapa orang pengacara kami sudah bersatu dan insya Allah akan bicara langsung dengan ibu. Ada Pak Karim Nasa dan teman-teman pengacara ini akan dialog dengan ibu langsung. Kita nantinya mau dipersiapkan gimana, kita akan bicara, karena Kabupaten Gorontalo itu menurut saya pemilih terbanyak yang bisa ditransfer untuk menjadi bekal bagi anak-anak Indonesia, dan di samping itu industri. Jadi kita tidak mungkin hidup di Indonesia tanpa adanya industri. Oleh karena itu maka selamat datang Pak. Oleh karena itu maka bagaimana pertanyaannya? Bagaimana dengan posisi Gorontalo? Nah, kalau dilihat dari jumlah penduduk kita, ini kita sudah 270 juta. Kemudian bagaimana jumlah angkatan kerja? Angkatan kerja itu adalah yang bekerja 15 tahun sampai 55 tahun. Nah, ini angkatan kerja kita masih menyisakan permasalahan. Permasalahan yang utama itu adalah pengangguran. Nah, pengangguran inilah yang menyebabkan kita miskin. Salah satunya, faktor utamanya adalah pengangguran. Jika pengangguran itu yang sekarang kita tahu sesuai dengan data BPJS itu masih menyisakan permasalahan yang terbuka sekitar 7,9% atau hampir 9 juta. Nah, kalau berbondong-bondong Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini menganggur datang meminta pekerjaan, nah ini menjadi persoalan. Jadi kenapa kita juga ingin meningkatkan keterampilan tenaga kerja kita yang tadi disebutkan Pak Supriyanto. Yang kedua, Kementerian Tenaga Kerja ini memang selama 4 periode ini memang masih dipercayakan oleh Presiden kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Yang pertama itu adalah Bapak Herman Soekarno di zaman Pak SBY pertama. Yang kedua Pak SBY periode kedua Bapak Muhaimin Iskandar 2009 sampai 2014.
Yang ketiga, Bapak Presiden Jokowi juga masih mempercayakan Kementerian Tenaga Kerja kepada Partai Kebangkitan Bangsa, dalam hal ini Pak Hanif Dakiri, Wakil Ketua PKB, dan yang saat ini ada Dr. Ida Fauzia. Beliau adalah mantan Ketua Umum Fakayat NU yang dipercayakan menjadi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Bisa ada wakil-wakil rakyat dari daerah untuk di salah satu provinsi menjadi dirubah jadi satu praksi di dalam provinsi dan juga di kabupaten. Begitu juga di kota Gorontalo. Ini termasuk salah satu calon anggota DPRD provinsi ada Pak ya. Jadi beliau tadinya di Nasdem. Karena beliau sadar sebagai orang Nandiri, maka dia pindah ke PKB. Keputusan buat Pak sudah di sini. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, yang dengan adanya dana desa ini, ya dengan adanya dana desa ini, kita pembangunan desanya makin tahun makin meningkat. Terakhir di tahun 2022 di Provinsi Gorontalo itu desa mandiri Ibu Dokter sudah berjumlah 44 desa. Ya, pada tahun 2019 itu 0, dan tahun 2022 sudah 44 desa yang mandiri, kemudian maju 253, desa berkembang 336, dan desa tertinggal sisa 24 dan sangat tertinggal 0. 2019 sangat tertinggal ada 7. Ya, saya kira ini pembangunan pemberdayaan masyarakat desa tidak lepas dari masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo yang sudi kiranya pada hari ini, pagi yang cerah, insya Allah berkah kita bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini sebagai mahasiswa di Fakultas Teknik Elektro. Jadi pilihan saya waktu itu mau pengen, orang tua pengennya saya jadi sarjana di bidang pertanian, namun kenyataannya sampai di sana ikut selalu lulusnya di bidang elektro. Dengan demikian saya juga mengikuti apa harapan dari orang tua sempat masuk juga di IPB. Jadi karena dua kuliah, satu di Jakarta, satu di Bogor, kami waktu itu IPB masih waktu itu langsung ke Bogor itu masih kurang, sementara kuliahnya datangnya sampai malam. Jadi kami memutuskan untuk fokus di Jakarta. S1 kemudian 86 saya diberikan kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan tahun 88 ada orang teknik saat itu, sarjana-sarjana teknik dalam hal ini, untuk mendapatkan beasiswa, dan saya salah satu yang ditawarkan untuk melanjutkan studi di Illinois University, jadi di Amerika. Waktu itu di SMU Southern Illinois University 8889 Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Nah, itulah perjalanan kami. Kemudian dari Kalimantan Selatan saya dipercaya dengan tim untuk membuat balai latihan kerja Korea Indonesia. Waktu itu industri. Jadi pemerintah Jerman untuk membuat vocational training center yang besar, bantuan Jerman, sehingga terakhir kita tahu ada pesawat Nurtanio dan lain-lain sebagainya oleh pemerintah Austria. Yang keempat yang ketiga adalah kawasan industri di Bekasi yang diawali dengan pembangunan vocational training di Sives Bekasi. Sampai saat ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau melihat dan berkunjung mungkin bisa dilihat
dan yang terakhir adalah di Kalimantan. Kalimantan waktu itu dipusatkan di Kalimantan Selatan dengan kerjasama Korea dan Indonesia. Karena penugasan ini maka uang negara, tapi karena banyak di tetangga, nah akhirnya banyak yang singgah. Nah, sehingga Partai Kebangkitan Bangsa melalui Bapak Halim Iskandar. Bapak Halim Iskandar itu adalah Menteri Desa dan Daerah Tertinggal yang saat sebelumnya itu adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian pada era Pak Jokowi dia kasih pisah Kementerian Desa Jomoni, Kementerian Tenaga Kerja sendiri. Nah itu Pak John tahu, kalau tidak salah saya ini kenal dengan Pak John. Tidak salah dulu pernah ke kantor saya, ke ruangan saya begitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana nasib programnya Pak John waktu itu, bahwa bagaimana transmigrasi ada di kabupaten, bagaimana transmigrasi ada di Kabupaten, bagaimana transmigrasi ada di Bualemo. Baru saya bilang kemarin Pak John dan kawan-kawan, intinya Keraja Latia. Keraja Latia ini adalah saya Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jadi kalau Bapak datang dengan program bagaimana menanggulangi pengangguran, nah itu di saya. Baru Pak John bilang, tidak, ini transmigrasi juga penanggulangan pengangguran. Jadi dia mau kasih capo ini, tugas dan fungsi ini dia kasih capo. Saya bilang, begini, ini bagi orang Gorontalo jago ya mau kasih ini. Coba Pak John dan tim dulu di situ hitung berapa. Kalau Pak John dapat uang sekian, karena orang ini yang dapat bisa bekerja di wilayah transmigrasi. Akhirnya, kurang itu. Alhamdulillah sudah. Bismillahnya Pak John PP juga dirjen transmigrasi. Ya tahu berapa atau tidak? Saya juga sampai saat ini belum dilaporin sama Pak John apakah beliau itu dapat atau tidak pada saat itu. Nah itu, tapi saya menyampaikan risetnya, alasannya gimana harus dapat Pak John. Jadi saya suka kasih PP cara untuk dapat. Nah alhamdulillah sampai saat ini saya belum tahu Pak John sudah dapat atau belum. Dia bawa kopi, terima kasih. Kira-kira begitu. Bercanda aja Pak. Jadi itu kenapa kita sama-sama daerah ini memang saya mau minta tolong sama Bapak dan Ibu sekalian. Saya bersedia untuk ditugaskan ke Gorontalo oleh Bapak Ketua Umum PKB dan beliau Bapak Muhammad Iskandar menitipkan salam hormat kepada seluruh masyarakat Gorontalo agar kiranya bisa mengenal PKB dari dalam. Selama ini PKB bersama NU, orang Gorontalo tanya, Bu Dena, itu saya